Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, membawakan kitab Al-Mulahos, Syarah Kitabut Tauhid. Kajian ini diselenggarakan setiap ba'da maghrib di Masjid At-Tauhid, Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Kali ini mengangkat tema Tafsir, Tauhid, dan Syahadat La ilaha illallah. Tafadhal masykura Ustaz. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, kajian Kitabut Tauhid, Haqqullah 'alal 'abid. Kita telah sampai kepada bab yang keberapa itu? Bab ke-6. Ayat tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Kita telah membahas hakikat tauhid. Kita juga telah membahas fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Kita juga telah membahas tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid. Kita juga telah membahas al-khawf minasyirki, takutnya, wajibnya kita takut kepada kesyirikan. Kemudian kita juga telah membahas ad-da'watu awid ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, mendakwakan syahadat alla ilaha illallah, menjelaskan kepada manusia apa makna sesungguhnya syahadat alla ilaha illallah. Hari ini pembahasannya, ini pembahasan yang sangat-sangat urgen dan sangat penting, yaitu tafsir at-tauhid. Apa itu penjelasan tauhid? Ya, apa juga penjelasan syahadat la ilaha illallah. Ini bab bukan bab pengulangan bab yang lalu, kan, tapi ini bab taksis yang menguatkan bab-bab yang telah kita bahas, ya, yang sebelumnya. Bahwasanya bab ini bab yang terpenting. Kita akan membahas apa saja, ya, penjelasan tauhid berupa, ya, kesyirikan-kesyirikan yang disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bab ini sampai akhir bab Kitabut Tauhid, maka semuanya itu adalah penjelasan at-tauhid. Maka itu adalah penjelasan syahadat alla ilaha illallah. Dari bab ini sampai seterusnya, sampai selesai, maka itu adalah penjelasan syahadat alla ilaha illallah, dan ini awalnya. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala. Al-Imam Muhammad At-Tamimi membawakan firman Allah berkenaan dengan bab ini, yaitu firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab
wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka orang-orang yang dijadikan objek disembah, baik itu malaikat, baik itu Nabi Isa alaihissalam, baik itu Uzair yang disembah oleh orang Yahudi, Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani, baik itu jin. Karena ayat ini kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, berkenaan dengan orang-orang yang dahulu mereka menyembah jin. Berkenaan dengan orang-orang menyembah jin. Mereka mendekatkan diri mereka kepada jin. Jin ada atau tidak? Mawjud. Ya man kafara biwujudil jin fahuwa kafir. Barang siapa yang mengingkari adanya jin, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan tentang jin, bahkan ada surah dalam Al-Qur'an, suratul jin fi juz'i 29, juz 29. Tentang jin, khusus tentang jin, subhanallah. Ya. Kalau ada orang mengatakan jin itu hanya ini aja, apa namanya? Ya mirip dengan kuman dan seterusnya. Ini tidak benar. Jin ada. Ya, dia bersama kita. Dan dia banyak. Bahkan banyak jumlahnya daripada manusia. Dan mereka umumnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di antara jin yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang berkenaan dengan ayat ini. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, yaitu orang-orang Arab dahulu mereka menyembah jin. Mereka beribadah kepada jin. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang mereka menyembah jin. Ada jin di pohon beringin. Mulai mereka memberi sesajen di situ. Kalau nggak percaya pergi ke sebuah tempat yang di situ. Saya pernah melihat langsung. Mereka memberikan sesajen di sana. Di bawah pohon dikasih sesajen. Ya, kemudian ada batu di bawah pohon tersebut, dikasih kain kafan, dibentuk sesuatu sehingga orang melihat itu seolah-olah tempat yang angker. Ya. Sebagian kita kalau melewati sebuah tempat mengatakan jin numpang lewat, jin numpang mising, jin numpang kencing. Ini adalah sunnahnya orang-orang dahulu, orang-orang musyrikin masih menyisa pada diri kaum muslimin. Dan ini wajib dihilangkan. Jika tidak maka dia akan bertemu dengan Allah. Lebih besar perkaranya daripada dia berzina, lebih besar perkaranya daripada dia tidak salat. Wal'iyadu billah. Kekufuran di sisi Allah, kesyirikan di sisi Allah perkara yang sangat-sangat besar sekali. Walaupun itu syirkul asghar, walaupun itu syirik kecil. Nah, mereka ini orang-orang Arab menyembah jin itu. Dan jin itu terkena dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya masuk Islam. Tapi mereka tetap menyembah jin karena tidak melihat jin. Dan jin-jin ini yabtawun, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan agar mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, mereka jin-jin ini mereka mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabahu, mereka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Sungguh azab Rabb kita ini azab yang sangat ditakuti sekali. Ingat azab Allah itu ngeri. Kalau Allah telah mengatakan azabnya ngeri, berarti ngeri sekali. Allah katakan inna adzaba rabbika mahdzura. Wala adzabul akhirati akbar, wala adzabul akhirati akhza. Banyak sekali tentang Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya azab dia sangat-sangat ngeri, sangat-sangat menghinakan manusia. Ya, jangan sampai kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya masalah tauhid, khususnya masalah kesyirikan ini. Karena azabnya syirik itu tidak bertepi, tidak berujung. Karena Allah ancam khalidina fi abadan, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka ini yang dijadikan objek yang mereka berdoa kepadanya, itu orang-orang musyrik berdoa kepadanya. Ia betahun, mereka sendiri mencari wasilah kepada Allah Azza wa Jalla. Mencari wasilah yang mencari kurba. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wasilah itu kata para ulama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan wasilah itu orang-orang yang telah meninggal dunia memiliki keutamaan sehingga dijadikan wasilah, bukan.
Wasilah bukan wasithah. Wasilah itu bukan wasithah antara Allah ya dengan kita jadikan perantara berupa makhluk yang telah meninggal dunia atau jin atau dia nabi. Hatta dia Nabi Muhammad SAW tidak boleh dijadikan perantara untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad telah meninggal dunia, apalagi wali-wali yang tingkatannya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni kata Allah. Muhammad, jika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Dekat ilmu Allah kepada kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala fis sama, di atas langit saja. Tapi Allah dekat kepada kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan apa saja yang mereka pinta tanpa Allah kasih perantara di situ. Ya. Alangkah lemahnya Allah Azza wa Jalla. Ya, butuh perantara mengabulkan doa-doa hamba Allah, tidak butuh perantara. Langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam ayat yang lain wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsung Rabb kalian mengatakan kepada kalian, berdoalah kepadaku, pasti kukabulkan. Langsung, tanpa perantara. Tidak pernah Nabi SAW menjadikan perantara. Seorang pun langsung berdoa kepada Allah. Bukankah sebelum Nabi banyak nabi-nabi yang lain? Para sahabat tidak pernah menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi pancaklik di zaman Umar radhiyallahu an. Dahulu kami mendatangi Nabi tatkala Nabi masih hidup. Kami minta doakan agar Nabi berdoa kepada Allah turun hujan. Sekarang Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Mereka mendatangi Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka minta doakan Abbas turun hujan. Tidak boleh menjadikan wasithah orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa. Sering kita baca wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Segala-galanya Allah Maha mampu. Allah mampu memberikan seluruh nikmat kepada seluruh penduduk bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang bergerak, yang hidup di muka bumi ini, dabba yang yadubbu, yang berjalan di muka bumi ini, baik manusia, baik jin maupun hewan-hewan, melainkan rizkinya Allah yang pegang. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan segala kalian yang kalian pinta, Allah berikan semuanya. Jangan kita menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, karena ini adalah kesyirikan. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka ini Nabi Isa, Nabi Uzair alaihi salam, malaikat, jin-jin yang telah beriman kepada Allah, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, mereka berlomba-lomba siapa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mikirkan lagi orang-orang yang menyembah mereka. Mereka tidak pernah memikirkan, bahkan tidak tahu siapa yang menyembah mereka. Allah katakan kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah engkau memerintahkan mereka menyembah dirimu? Tidak ya Allah. In qultu faqad alimta. Jika saya mengatakan itu benar mereka, saya suruh menyembah diriku, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Pasti engkau telah tahu. Subhanallah, tidak ada. Enggak ada Allah memerintahkan Nabi Isa memerintahkan pengikutnya menyembah dirinya, tidak ada. Diingkari oleh Nabi Isa. Ya, diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang mengatakan Nabi Isa menyuruh mereka menyembah dirinya, tidak ada. Kana yakulani ta'am. Mereka berdua, Nabi Isa dan ibunya siapa? Maryam al-Batul. Mereka berdua kata Allah yakulani ta'am, makan makanan. Apakah Tuhan makan? Enggak. Berarti mereka bukan ya sesembahan yang disembah. Mereka pun bukan anak Allah. Ya, dia pun Maryam bukan istri Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak lagi, tidak diperanakkan. Allah ya huwal awwal huwal akhir, Allah wahid. Allah itu Esa, satu. Dari awal sampai nanti dari terakhirnya. Allah pertama tanpa ada kapannya dia mulai, Allah terakhir tanpa ada akhirnya.
Allah Subhanahu wa taala. Dan kita siapa sebelum Allah? Enggak ada. Siapa yang menciptakan kalimat? Ya, sebelum sesudah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pikirkan kita ini selamat atau tidak. Karena kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya tentang apa dia, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yus'alun, manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, madza ajabtumul mursalin? Apa yang telah kalian penuhi dari rasul-rasul kami yang kami utus kepada kalian? Apakah sunnah-sunnahnya telah kalian kerjakan? Apakah perintah-perintah mereka telah kalian kerjakan? Nanti kita akan bahas sebuah ayat tanda-tanda seorang itu cinta benar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia baik sekali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong sekali orang mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia menghina orang yang berjenggot, menghina orang-orang yang bercadar, meragukan kesunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang celana cingkrang dan seterusnya. Ya. Banyak orang-orang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Allah, tapi itu adalah kebohongan. Tidak ada buktinya. Al-mahabbatu laha burhan. Cinta itu harus dibutuhkan bukti yang nyata. Minimal apa yang zahir, yang nampak pada diri kita, seperti memiliki lihya, ya, yang perempuan mengikuti istri-istri Nabi Muhammad SAW, memakai niqab. Ini tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau benar kalian cinta sama Allah, maka ikuti aku, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ditanya apakah di antara kita pernah menamatkan Riyadhus Shalihin, sekarang tebalnya. Kalau ditanya kepada kita apakah telah menamatkan Sahih Bukhari, apalagi tambah tebal. La ilaha illallah. Nah, kalau ditanya apakah engkau pernah menghafal hadis arba'in? Apa dia itu? Tak pernah dia dengar. La ilaha illallah. Apakah engkau mengatakan kau cinta Nabi sedangkan satu sunnah belum engkau hafalkan? Ya. Banyak orang mengaku cinta Laila tidak cinta dia. Membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarjuna rahmatahu. Mereka yang disembah ini, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, dia selama hidup di muka bumi ini, dia berjalan di antara dua sisi, dua sayap, yaitu antara roja dan khauf. Dia senantiasa seperti sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh bagi seorang muslim berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu syurga, aku juga berlindung kepadamu dari api neraka. Bukan sebagian sekte yang mengatakan tidak boleh kita berdoa kepada Allah minta syurga. Ya, tidak boleh juga kita meminta perlindungan dari neraka. Tidak benar. Karena Nabi SAW mencontohkan kepada kita, barang siapa yang berdoa kepada Allah meminta syurga 7 kali, dalam riwayat lain 3 kali, maka syurga akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan dia kepadaku. Ya. Kalau orang berdoa kepada Allah, lindungi diriku dari api neraka 7 kali, dalam riwayat lain 3 kali, neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dari diriku. Maka perbanyak doa. Khususnya hari Jumat tadi, sebelum habis asar, sebelum maghrib, itu doa yang sangat-sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna azab rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabbmu, azab yang ditakuti. Kita harus takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat azab yang ada di muka bumi ini yang paling berat, maka tidak ada secuil pun dari azab akhirat. Engkau melihat orang disembelih, engkau melihat orang dituja, engkau melihat orang dicincang-cincang, dimutilasi, itu engkau anggap sudah berat. Tidak. Itu tidak ada secuil pun dari azab akhirat. Makanya jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
khususnya dosa-dosa besar, dan dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang mengatakan tauhid cukup kita pelajari 1 jam 2 jam saja. Ini kalimat yang enggak benar ini. Tauhid dipelajari tahunan bahkan seumur hidup. Bukankah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah hanya tauhid saja berapa tahun? 13 tahun lamanya. Di perang Hunain masih ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Wahai Rasulullah, buatkan kami pohon bidara yang bisa kami gantungkan pedang-pedang kami, supaya sakti di situ sebagaimana mereka punya dhatu anwat yang biasa mereka menggantungkan pedang. Sahabat yang mereka dekat dengan Rasulullah SAW perlu diingatkan. Temen wong-wong cak sekarang ini, ya naruh sesuatu di sini kaget sakti katanya, ya kan? Ini mirip dengan orang-orang di zaman Nabi Musa, orang-orang musyriknya. Orang-orang musyrik di zaman Nabi Musa mengatakan kepada Musa, padahal mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, melihat tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular, melihat Nabi Musa tangannya dimasukkan ke jaibnya, keluar sinar yang sangat terang menderang. Mereka melihat Nabi Musa memukulkan tongkatnya di Laut Merah, Laut Merah terbelah menjadi 12 belahan bagaikan gunung yang besar tinggi. Setelah sampai di Palestina, mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Isa, buatkan kami Tuhan sebagaimana orang-orang musyrik punya Tuhan. La ilaha illallah. Sudah mereka melihat bukti Allah Azza wa Jalla, belum dikasih hidayah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkala kita lahir dalam keadaan masuk Islam, sekarang kita di atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Hakikat merdeka adalah kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dikatakan masih dijajah, bahkan seburuk-buruk penjajahan di mana seorang itu masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, negaranya merdeka, tapi belum merdeka dari jajahan iblis laknatullah alaihi yang kerajaannya ada alal bahr, di atas laut. Ya, jadi hakikat merdeka itu walaupun dia budak. Ya, Bilal ibn Rabah dia budak, tapi dia merasa orang yang paling merdeka. Kenapa? Karena dia di waktu itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bilal ibn Rabah, terkala dia lebih dulu hijrah ke Madinah, Nabi masih di Mekah, dia pengen pulang lagi ke Mekah. Dia rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia rindu dengan kota Makkah. Dia tidak takut sama sekali dengan siksaan-siksaan yang disiksakan kepada dia dari Abdullah ibn Umayyah. Dicambuk, disayat-sayat, dijemur, dipanas teriknya. Tidak takut dia. Yang dia hanya katakan terkala disiksa, Ahad, 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 Esa, Esa, Esa. Ya, kata para ulama, al-jaza' min jinsil amal. Ya, perbuatan seorang itu balasannya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Oleh karena itu, satu-satunya orang di zaman Nabi SAW yang naik di atas Ka'bah setelah Fathu Makkah adalah Bilal bin Rabah. Bayangkan, orang-orang pada melihat dia semuanya. Dia berada di atas Ka'bah, menyeru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal dia dulu seorang budak yang disiksa di Makkah, di mana-mana disiksa dia. Tapi karena dia tak kala disiksa mengatakan Ahad, Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa, dia mengumandangkan adzan selama Nabi hidup. Subhanallah. Ya, tak kala Nabi meninggal dunia, Bilal ibn Rabah hanya bertahan adzan selama 3 hari, kemudian tidak mau lagi adzan. Karena tak kala Nabi meninggal, dia cuma adzan sampai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia tak sanggup lagi meneruskannya. Karena dia mengingat Nabi Muhammad telah meninggal dan ada di hadapan dia. Subhanallah. Nah. Kemudian al-muallif rahimahullah taala membawakan firman Allah yang kedua. Nah, sebentar. Faedah ayat ini sangat bagus sekali. Yang pertama, ar-raddu 'ala alladziina yad'uuna al-awliya was-salihin fi kashfi ad-durri aw jalbin naf'i bi anna haula al-mad'uwi la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a. Fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim. Ini bantahan bagi orang-orang yang berdoa kepada para wali, baik wali 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya, wali siapa saja. Ya.
Bantahan bagi orang-orang yang berdoa kepada para wali, berdoa kepada orang-orang salih di dalam menyingkap keburukan atau mendatangkan manfaat. Karena para wali tersebut, orang-orang salih tersebut, mereka la yamlikuna li anfusihim dharra. Mereka tidak memiliki buat diri mereka sendiri bisa membahayakan atau memberikan manfaat. Kata Allah Azza wa Jalla tentang sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tidaklah menyembah melainkan hanya orang-orang soleh saja. Melainkan hanya orang-orang salih saja. Mereka menyembah Lata wal Uzza wa Manat. Semuanya orang-orang salih. Ya, bahkan mereka menyembah patung-patung yang dahulu disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Waddan wala Suwa'an wala Yaguth wala Ya'uqa wala Nasra. Mereka menyembah dan menambah tuhan-tuhan yang lain dari para wali yang meninggal kemudian diagungkan, dijadikan patung-patung mereka di sisi Ka'bah, sampailah sesembahan mereka menjadi 360 sesembahan patung-patung, semuanya orang-orang soleh. Mereka tidak mau basing-basing menyembah. Ya. Basing-basing menyembah apa namanya? Priuk. Tidak mau mereka nyembah priuk. Mbah priuk. Ya. Di talang manusia itu buayo. Ya. Nyembah puyang ini, puyeng sana. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Mereka benar-benar memilah-milih. Benar-benar hanya orang salih, dan mereka mengatakan kepada Allah, mengatakan kepada orang yang mendakwahi mereka, la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka ini, melainkan kami ini menyembah mereka agar lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengekalkan mereka di dalam neraka. Bagaimana orang hanya menyembah selain Allah, tidak menyembah Allah sama sekali. Wal iyadu billah. Ingat, orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka haji, mereka tawaf, mereka puasa Asyura, ya, mereka bersedekah, maka sedekah mereka subhanallah. Mereka membangun Ka'bah. Bangunan Ka'bah yang ada itu bangunan mereka. Subhanallah. Tapi tidak menyebabkan mereka masuk surga. Bahkan mereka kekal di dalam neraka. Kata Allah, khalidina fiha abadan. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah pun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang hanya menyembah selain Allah tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Lebih ngeri lagi siksanya. Makna menyekutukan di mana dia menyembah Allah tapi dia juga menyembah selain Allah. Dia berdoa kepada Allah pun dia berdoa kepada selain Allah. Dia mengharap kepada Allah pun dia mengharap kepada selain Allah. Dia mencintai Allah pun dia mencintai sesembahan selain Allah, atau sama cinta dia kepada selain Allah tersebut dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ini menyebabkan mereka kekal di dalam neraka. Wal iyadu billah. Kemudian yang kedua, bayan syiddati khaufil anbiya was salihin min Allah. Penjelasan sangat takutnya para nabi, sangat takutnya orang-orang salih dari Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mereka nanti pada hari kiamat, ya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Orang-orang yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu Nabi Isa alaihissalam, baik itu Nabi Uzair, baik itu malaikat, baik itu bulan, baik itu semuanya, mereka yang disembah selain Allah Azza wa Jalla ini yakfurun, mereka akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang disematkan kepada mereka. Ya, subhanallah. Ya, banyak sekali orang-orang yang mereka mengagungkan selain Allah Azza wa Jalla, bahkan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, qala ta'ala, wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara' mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ayah beliau bernama Azar atau nama lainnya Tarikh, ya, atau Taruh, nama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan juga kaumnya, innani bara' mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali satu yang menciptakan diriku.
kecuali yang menciptakanku saja. Sesungguhnya dia akan memberikan aku petunjuk. Dalam ayat ini ada nafyun, ada itsbat. Di mana di sini Nabi Ibrahim menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan hanya satu ilah, yaitu alladzi fatarani, yang menciptakanku saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan kita rizki, dia yang membesarkan kita, dia yang memelihara kita. Kok kita menyembah selain dia? Kok kita menyembah bintang? Kok kita menyembah bulan? Kok kita menyembah matahari? La ilaha illallah. Tiada ilah yang berada-ada kecuali Allah. Masih banyak orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fil Hindi itu orang menyembah 120 lebih Tuhan. Alangkah banyak Tuhan. Tuhan ulo berot, Tuhan ulo kobra, Tuhan tikus. Ya. Tuhan lagi sapi dan seterusnya. Ini mereka, kata Allah, bal hum adall. Mereka lebih sesat dari binatang ternak. Mereka lebih sesat dari binatang ternak. Wal'iyadzubillah. Ini adalah kesesatan yang paling nyata, bahkan penjajahan yang paling buruk, di mana mereka masih menyembah selain Allah, bahkan menyembah sesuatu yang tafih, yang tidak berharga sama sekali. Bayangkan di sana, di Hindia sana, mereka menyembah tikus, dibuatkan kuil besar sekali, lebih besar dari masjid yang kita punya ini. Tikus, pernah ingat tikus? Tikus kurap tuh bulu. Tikus yang tokak pucuknya tuh, yang kepalanya tokak, itu yang mereka sembah. Mereka kasih keju, anak-anak mereka disuruh bareng makan sama tikus tersebut. Sedangkan ilmuwan Islam mengatakan di antara penyebab penyakit kusta adalah tikus. Masya Allah. Ini mereka anaknya berkah tikus disuruh makan bersama tikus. Buyan sekali. Yang sebagian kita ada favorit orang-orang sana, yang dia bukan Muslim. Ya, buyan kali. Ya, orang-orang yang seperti ini mengabadikan, bahkan menyembah monyet. Monyet, antu kalau dikata monyet galak ada. Monyet kok, tersinggung ngajak bekapaan. Lah ini disembah monyet tersebut. Jadi apa kalau monyet kalau dulu? Sunggokong. La ilaha illallah. Ada yang nyembah gumoong, ada yang menyembah tipatkai. La ilaha illallah. Murojaah, ya. Ini ya kekufuran yang nyata, ya. Kekufuran yang nyata. Dulu ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya makna atau tafsir la ilaha illallah bara'um mimma ta'budun. Tafsir kalimat la ilaha illallah dalam ayat ini, kita harus berlepas diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan orang itu bertauhid kepada Allah, bahkan tidak dikatakan dia umat Islam kalau dia tidak mau mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Saya Muslim, saya mengesahkan Allah, tapi tidak perlu kita bahas-bahas agama selain Islam. Tidak perlu kita kopar kafir. Nah, ini orang ini bermasalah. Ya. Wajib kita mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sekte liberalisme di Indonesia ini yang mengatakan semua sesembahan sama, semua agama sama, semuanya menuju surga. Surga siapa? Mang. Yang punya surga itu Allah Azza wa Jal. Yang punya surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam ya orang-orang yang menyembah selain dia masuk neraka kekal bersama sesembahannya. Nanti matahari, nanti bulan yang disembah dicampakkan Allah ke dalam neraka, maka sadarlah para penyembahnya pun mereka nanti pun akan dimasukkan Allah ke situ. Dihinakan mereka ya oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka menyembah matahari. Subhanallah, matahari yang mengaturnya Allah Azza wa Jalla disembah. Allah kata tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar cuma di tempat koridornya saja, tidak keluar dari situ, kata Allah Azza wa Jalla. Yang ngaturnya Allah Al-Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
Kok yang ngaturnya Allah, kok matahari yang disembah. Pagi mereka rukuk sujud, sore pun mereka rukuk sujud. Sinto gendeng tadi. La ilaha illallah. Naam, mereka sampai ke bulan, mereka muat kereta api, muat pesawat, muat mobil. Ya, ini bukan kebanggaan kalau mereka belum mengibadahkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun katanya WC mereka wangi sewangi masjid ini. Biarkanlah. Ya. WC-nya wangi tapi mereka tidak ya bersuci dari kencing, mereka tidak bersuci dari ya apa namanya? BAB mereka kecuali dengan ngelap basing baik. Kemudian pakai cano itu mambu. Makanya jangan beli BJ banyak gini. Ya, harus dicuci dulu. Boleh. Cuci yang bersih. Ya, karena rata-rata dari sana, ya. Gitu singgung yang jual BJ, ya. Anak kami itu jual BJ semuanya, ya. Sebelum dijual itu sibuk ngeloi kantong. Kalau dapat duit luar negeri. Wala kuman kalau itu. Nah. Yang kedua, izharu al-bara'ah min dinil musyrikin. Wajib kita menampakkan berlepas dirinya kita kepada agama-agama musyrik. Agama musyrik adalah agama selain Islam. Ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua agama disebut agama musyrik. Kecuali agama Yahudi dan Nasrani disebut agama ahli kitab. Dan mereka kufur kepada Allah Azza wa Jal, pun mereka musyrikun. Pun mereka musyrik karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya mereka dengan musyrik secara umum, sembelihan ahlu kitab dibolehkan ya, kaum muslimin memakannya. Ya. Kemudian perempuan-perempuan mereka dibolehkan kaum muslimin menikahinya. Khusus bagi kaum muslimin laki-laki boleh menikahi perempuannya. Adapun wanita umat Islam haram sampai hari kiamat menikah dengan agama apapun termasuk ahli kitab. Tapi umat Islam yang tidak menyekutukan Allah, kata Allah, khairul lakum, lebih baik buat kalian. Ya, budak yang beriman kepada Allah lebih baik buat kalian daripada musyrik cantik jelita tapi belum menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu tabarri min a'da'illah. Disyariatkan kita berlepas diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mereka itu adalah manusia yang paling dekat kepada kita. Kita wajib berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kita wajib membenci mereka. Membenci karena apa? Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mencintai mereka. Ya, kita wajib membenci mereka. Membenci mereka karena apa? Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mencintai mereka karena tabiat, seperti seorang anak mencintai ayah mereka yang belum masuk Islam, saudara mereka yang belum masuk Islam, maka ini cinta yang tidak menafikan tauhid. Tapi karena kalau mereka mencintai ya, ayahnya yang musyrik kepada Allah Azza wa Jalla, karena ayahnya itu menyembah selain Allah, maka dia bukan dikatakan muslim. Maka kita membenci mereka karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mencintai mereka karena mereka menyekutukan Allah. Ya. Seperti itu. Kemudian ayat yang sudah ada. Kalau di itu Jakarta ada. Mana Jihan? Iyalah. Nah, azan dulu. Habis azan salat kemudian ambil satu ayat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalil yang ketiga dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu ay orang-orang Yahudi wan Nasara. Mereka menjadikan ahbar ini para ulama mereka. Ya, disebut ahbar bisa juga diambil dari kata habar, lautan. Karena mereka banyak ilmunya. Ya. Ahbarahum, mereka menjadikan ulama-ulama mereka. Wa ruhbanahum, ahli ibadah mereka. Arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Nabi Isa sebagai anak Maryam sebagai Tuhan mereka. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah melainkan hanya menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Subhanahu, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang waktu itu dia masih Nasara. Kemudian dia masuk Islam. Itu sahabat Adi ibn Hatim. Sahabat Adi ibn Hatim. Nabi SAW pernah mengatakan atau mentafsirkan kepada Adi ibn Hatim tatkala dia menemui Rasulullah SAW, dia mendengar ayat ini. Dan dalam riwayat lain, tatkala dia mendatangi Nabi SAW, dia masih berkalungkan salib. Kata Nabi, alki ya hadza anka, alki hadzal wathan minka. Ya, copot sesembahan selain Allah dari dirimu. Ya, seperti itu. Fasami'ahu yaqra hadhil ayah. Adi mendengar ayat yang kita baca tadi. Lalu dia menyangga Rasulullah SAW atau bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala Adi innahum la ya'buduhum. Wahai Rasulullah, mereka itu enggak menyembah, enggak sujud, enggak rukuk. Wahai Rasulullah, itu mereka enggak menyembah ulama-ulama mereka. Mereka juga tidak menyembah para ahli ibadah mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, bala, betul. Innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyahum. Akan tapi mereka mengharamkan kepada mereka, haramu alaihimul halal, mengharamkan apa yang halal kepada mereka, mengharamkan apa yang halal kepada mereka, kemudian menghalalkan apa yang diharamkan kepada mereka, kemudian mereka mengikutinya. Itulah ibadah mereka kepada ahbar dan kepada ruhban tersebut. Jadi penyembahannya bukan berbentuk sujud rukuk kepada para ahbar, bukan juga kepada para ruhban, tapi menyembahnya mereka kepada ahbar sama ruhban dalam bentuk ketaatan di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh, riba haram atau halal? Haram, sepakat ijma' para ulama. Enggak ada yang mengingkarinya bahwasanya riba haram. Dan ente yakin haram. Tapi ente mengikuti ada seseorang misalnya yang mengatakan itu boleh, ente ikuti padahal ente sudah tahu itu haram dan antum mengikuti pendapat imam itu yang menghalalkan riba. Maka ente sama-sama menyembah dia. Ya, masih ada orang yang bagaimana mengusahakan riba ini, bunga tai ayam ini halal.
Madai kita minjem ke uang dak kate tai ayamnya bunganya. Saya sebut bunga teh ayam supaya antum ngerti. Itu bukan bunga mawar. Ya. Ini enggak jorok karena memang adonian bunga teh ayam, tahu antum ya? Yang kalau dia mambu sengak nih. Yang kuning. Yang enggak pernah nyengak enggak tahu dia. Apa Ustaz ngomongin asli ado. Ya. Pernah ana jual dulu. Laku. Kalau acara-acara yang apa? Gonggong itu jual laku. Bagian buntu untuk Tuhannya belinya sih itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau kita mengikuti mereka halal riba padahal Allah mengharamkan dan ente tahu itu haram, ente ikuti, maka ente menyembah mereka. Dan semuanya. Yang lainnya zina jelas-jelas haram, kita mengikuti pendapat orang. Ya. Kita ikuti halal, kata imam itu halal, ente mengingkari menyelisihi, meninggalkan perkataan Allah, meninggalkan perkataan Rasulullah demi mengikuti pendapat yang sesat menyesatkan ini, sama saja kita menjadikan mereka sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang-orang yang mengikuti dengan hawa nafsu. Kalau orang yang pertama tadi kufur dia telah menyekutukan Allah dengan syirkul akbar. Adapun seorang mengikuti dengan hawa nafsu dia melakukan perbuatan riba dengan hawa nafsu, tapi dia tidak menghalalkan. Maka ini hanya dia berlaku dosa besar saja, tidak keluar dari agama Islam. Saya akan bacakan riwayat tentang riwayat satunya ya. Ini penting kita ketahui juga, hadisnya dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Adi ibn Hatim, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di leherku ada salib. Berarti beliau agama apa? Nasara. Faqala ya Adi, alqi hadzal wathana min unukika. Wahai Adi, buanglah sesembahan itu dari lehermu. Jadi tidak boleh pakai kalung salib. Kalau kalung selain salib, metal dar atau apalah, kalung apa basing. Ya, atau ada taji ayam, kalung taji ayam, atau kayu apa? Moka apa ya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tetap tidak boleh karena tasyabbuh bin nisa. Karena menyerupai perempuan, karena kalung itu bukan buat lanang, buat betina. Kaum perempuan. Ya. Gelang pun sama. Kalau jam umum bebas. Jam bukan gelang. Kalau lanang bergelang, banci bae jadi. Melok rombongan itu jam-jam 8 10. Melok itu kalau bergelang berkalung, apalagi banting, apalagi bertebok edong, sapi itu. Ya. Tidak boleh seorang muslim seperti itu, tidak boleh. Ya. Karena tasyabbu bil baqarah. Ya. Baqarah ada dalam Al-Quran surat kedua ya. Sapi betina. Wantahaitu ilaihi, aku sampai kepada beliau dalam keadaan membaca surat Bara'ah, surat At-Taubah, sampai dalam ayat ittakhadhu ahbarahum, yang ayat tadi. Fakultu ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menjadikan mereka, tidak menjadikan ahbar, tidak menjadikan ruhban sesembahan selain Allah. Kami tidak pernah menjadikan mereka Tuhan selain Allah. Kata Nabi SAW, bala, betul, kalian tidak sujud, tidak ruku, betul, kalian tidak menjadikan itu. Tapi kata Nabi, alaisa, bukankah, kata Nabi, mereka menghalalkan buat kalian apa yang diharamkan atas kalian, sehingga kalian ikut-ikut menghalalkannya. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan kepada kalian, sehingga kalian ikut-ikut mengharamkan. Ya. Fakultu bala, nah itu betul wahai Rasulullah, memang cak itu nian, kata Nabi, fatilka ibadatuhum, itulah sesembahan mereka kepada mereka. Jadi hati mentaati seseorang dalam menyelisihi firman Allah, menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka ini bisa jatuh kepada syirkul akbar. Perhatikan. Ya, ada orang datang terong biru haram. Wah. Ya. Padahal jelas-jelas halal, ente ikut-ikutan. Uji imam itu, imam mana? Haram itu. Kalau lontor jimat kalau makan itu. Nah, double syiriknya. Double. Pertama pakai jimat, yang kedua syirik mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apa hukum makan terong? Halal. Ya.
Tidak boleh kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Roti, daging halal apa haram? Rinci dulu. Kalau daging babi haram, daging anjing haram, daging kucing haram. Daging yang dimaksud yaitu daging sapi, daging hewan ternak ini, maka ini halal. Nah, diharamkan. Nah, ada sebagian tidak boleh katanya makan sapi. Maka ini mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kita mengikutnya, maka kita sama saja menyembah mereka. Ya. Nah, ini banyak sekali tafsirnya pun sama semuanya. Ya, ibadah mereka adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Faedah hadis ini bahwasanya makna tauhid di dalam hadis ini adalah ya, di dalam penghalalan dan pengharaman itu harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau Allah menghalalkan, kita ikut halal, menghalalkan. Jika Allah mengharam, kita ikut mengharamkan. Jika kita balik, maka kita sama saja ya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekufuran. Ya, kekufuran yang nyata, bahkan kemusyrikan, di mana kita mengatakan atas Allah ya yang itu kita tidak ketahui. Hati-hati mengatakan atas Allah, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, itu adalah kekufuran. Berkata atas Allah apa yang kalian tidak tahu. Kemudian kedua, bahwasanya orang yang mentaati makhluk di dalam menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal, maka dia menjadikan orang tersebut sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bantahan buat orang-orang Nasara yang mereka meyakini bahwasanya Al-Masih alaihissalam adalah Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Penjelasannya bahwasanya Al-Masih Isa hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba manusia biasa. Yang keempat, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir dalam bab ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia itu orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, orang musyrik maksudnya. Man yattakhidhu, ada yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Apa kesyirikannya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesembahan selain Allah, mencintai wali-wali dari para orang-orang salih, kata mereka, ya. Mencintai kuburan-kuburan yang mereka datangi dalam rangka bertaqarrub kepada mereka, sama seperti mencintai Allah. Atau orang-orang musyrik mencintai Isa alaihissalam yang mereka sembah, sama seperti Allah. Mencintai Uzair sama seperti mencintai Allah. Maka ini mereka telah menjadikan tandingan-tandingan kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut muwahhid. Ya, al-mahabbatu maratib, martabat. Cinta itu bertingkat-tingkat. Cinta kepada Allah atau cinta itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, orang itu la yuhibbunallaha subhanahu wa ta'ala mutlaqan, tidak mencintai Allah sama sekali. Seperti orang-orang ateis, ya, mereka tidak mencintai Allah subhanahu sama sekali. Ini ya dibawa kerak itu di dalam neraka dia. Ya. Yang kedua, orang mencintai selain Allah lebih besar kepada selain Allah. Ini musyrikun kafir, yakhruju minal millah, keluar dari agama Islam. Yang ketiga, yuhibbu ghairallah mutasawiyan bihubbihi Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai selain Allah dari sesembahan-sesembahan mereka sama dengan dia mencintai Allah, pun ini musyrik, keluar dari agama Islam. Yang keempat, hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang disebut muwahhidun. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang kedua, mencintai selain Allah melebihi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, mencintai selain Allah sama seperti Allah.
Ya semuanya ini di dalam neraka kekal selama-lamanya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu hanya mencintai Allah. Inilah orang muslim yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati. Kalau kita lebih khusyuk di hadap kuburan orang-orang salih, dalam taqarrub bertawassul, tapi tidak khusyuk tatkala dalam salat, berarti kita melebihkan kecintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa menangis, dia bisa menyungkurkan dirinya di hadapan kuburan-kuburan para wali, tapi dia tidak pernah melakukan itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih tunduk kepada mursyid-mursyid mereka daripada tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah harus number one, nomor satu, hatta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal, Allah apa Rasulullah? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya utusan saja. Nabi hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Nabi bukan utusan Allah, dia sama seperti kita sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau hamba tidak boleh disembah, dia Rasul tidak boleh dihinakan. Dia utusan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau menjadi orang yang paling mulia dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mencelanya keluar dari agama Islam gara-gara dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh disembah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesembahan selain Allah tidak boleh, baik itu malaikat yang sangat dekat kepada Allah, Jibril alaihissalam, atau nabi yang diutus, yaitu yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ayat yang hadis yang terakhir bab ini, mana tafsir tauhid di dalam ayat tadi? Setiap ayat yang sudah kita bacakan tadi semuanya ada tafsir tauhidnya. Tafsir tauhid dalam ayat ini yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kecintaan, yang kecintaan itu membawa kepada tunduk patuh menghinakan diri kepada Allah azza wa jalla. Jika kecintaan ini kita berikan kepada selain Allah, kita tunduk patuh menghinakan diri kepada selain Allah, maka kita telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang musyrik mencintai Allah dengan cinta yang sangat tidak menyebabkan mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah dalam kecintaan. Mereka masih ada kecintaan kepada tuhan-tuhan mereka. Padahal tuhan-tuhan mereka semuanya orang saleh, jumlahnya 360 Tuhan. Ya, hati-hati. Lebih cinta kepada TV, lebih cinta kepada sinetron, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Hayya 'alas shalah, ku tersanjung. Nah, sinetron tersanjung. Hati-hati, khawatir nanti dia termasuk mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wal'iyadu billah. Hadis dalam bab ini kita tutup dengan hadis ini. Wa fis sahihi, di dalam sahih Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berucap tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, belum cukup. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari segala sesembahan yang disembah selain Allah. Ya. Ini yang disebut urwatul wuthqa, tali Allah yang sangat kuat. Gimana ayatnya? Dalam surah Al-Baqarah setelah ayat kursi. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Terus Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada selain Allah, hanya beriman kepada Allah, maka orang inilah yang berpegang teguh dengan tali Allah azza wa jalla. Paham maksudnya? Wajib seorang mengingkari sesembahan selain Allah seluruhnya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengingkari semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, wajib dia menampakkannya.
saya memang mengingkari sesembahan selain Allah, tapi saya simpan hanya dalam hati. Belum. Wajib engkau mengatakannya. Yakfur bitaghut. Dia harus mengingkari seluruh taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka akibat dari apa yang dia lakukan itu, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haruma maluhu, haramlah darahnya untuk ditumpahkan, haramlah hartanya untuk diambil, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal apa saja yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dikit, mau banyak, mau sepelet kecilnya, hisabnya diserahkan kepada Allah, karena dia telah melakukan apa, perbuatan yang sangat agung, mengatakan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kalimat ini pendek. Perbuatan mengkufuri seluruh sesembahan selain Allah pun tak susah. Tapi subhanallah, hisab kita nanti diserahkan kepada Allah, walaupun membawa dosa yang sangat banyak selain kekufuran, selain kesyirikan. Bisa jadi Allah ampunkan langsung, bisa jadi Allah adab tapi tidak Allah kekalkan di dalam neraka. Ini adalah fauzul azim, keberuntungan yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan yang mau bertanya. Mana tafsir tauhid dalam hadis ini? Mana tafsir tauhid, mana tafsir syahadat la ilaha illallah dalam hadis ini? Mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat tadi semuanya ada tafsir tauhid. Hadis yang terakhir tadi pun ada tafsir tauhidnya. Naam. Ya, kita ambil 1 atau 2 pertanyaan. Usahakan pertanyaan itu pendek saja sehingga enggak membandingkan. Ya, ini konsultasi ini. Ustaz, bisakah kasih sedikit tausiahnya? Karena habis waktu. Untuk orang tua kami khususnya yang belum mengenal hakikat tauhid yang sebenarnya ini. Dikarenakan kalau kami ingin mendakwai mereka, orang tua kami belum cukup hujah dan dalil pun masih terbata-bata. Saya takut nanti kiranya kami nantinya akan ditanya ya Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang kami dapat, akan tapi tidak bisa mendakwakan orang tua kami terkhususnya. Semoga saja Allah berikan hidayah kepada orang tua kami, karena secara langsung mendengarkan ini sebab saya mendakwakan mereka melalui video tentang kajian-kajian tauhid NB, agar kiranya Ustaz menyampaikan pakai bahasa Palembang baik. Subhanallah. Anu wong tua kami wong dusun. Iya. Ya, bawa abi umminya ke sini ya. Bawa abi umminya ke sini, karena kita ini dari awal bab sampai akhir bab semuanya membahas tauhid dan semuanya berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Semua bab yang akan kita bahas ini ada sekitar berapa bab ini? Tengok ada berapa bab itu? Ya. Naam, 68 kalau di sini. Semuanya berkenaan kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada ya, kalau kita bahas satu bab per bab, nah aduh galau ternyata. Subhanallah. Ternyata sudah dilakukan kebanyakan ya orang-orang yang menasabkan dirinya kepada Islam. Ya, makanya usahakan mereka berada di majelis ini sehingga mereka mendengar. Ya. Atau ya dengan kajian online seperti ini. Nah, pertanyaan yang kedua. Silakan yang langsung atau yang tidak langsung. Sudah habis pertanyaannya? Kalau tidak nak berguyur. Nah, tinggalnya jauh. Ya silakan. Nanti paham semuanya. Alhamdulillah. Jika tidak ada juga jam sudah jam 8, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Usahakan antum baca juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.